Teman-teman ngerasa gak sih, kenapa kalau kita sedang memfoto objek, memfoto suatu barang, memfoto teman kita, kenapa kok objeknya selalu tidak pas, objeknya terlalu terlalu ke samping, terlalu miring, atau bahkan kurang di tengah, tidak presisi sama sekali. Teman-teman mau tahu gak caranya agar objek yang teman-teman foto itu presisi? Mau tahu caranya? Ayo ikuti saya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Naskah Senja. Perkenalkan, saya Tahsin Taufik Sulistyo. Saya berdiri di sini sebagai host yang akan menemani teman-teman di channel ini. Terima kasih yang telah mau datang ke channel ini. Nah, tepat di video saya yang pertama ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman tips yang bisa teman-teman gunakan agar objek yang teman-teman foto itu bisa presisi seperti apa yang teman-teman inginkan. Nah, saya akan memberitahukan kepada teman-teman tips yang sering saya gunakan agar objek yang saya foto itu selalu presisi apa yang seperti saya inginkan. Seperti saya ingin memfoto objeknya tepat berada di samping saya, atau tepat di pinggir sini, agar bisa lebih cocok lah dilihatnya. Teman-teman mau tahu caranya? Biar saya kasih tahu, teman-teman lihat sampai akhir. Selamat menonton. Ayo ikuti saya. Oke, halo guys. Nah, di sini agar teman-teman semua lebih paham apa yang saya jelaskan. Nah, di sini saya sudah akan datang langsung ke tempatnya, dan saya juga akan memberikan kepada teman-teman semuanya tips yang telah saya jadikan. Nah, di sini untuk bahan percobaannya saya menggunakan ini objek. Nah, di sini akan saya gunakan sebagai objek. Nah, gimana cara penempatannya? Gini caranya. Ayo. Jadi ini adalah objek yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan fitur kamera pro di HP saya. Nah, di sini ada objeknya. Di sini mungkin kita bakal coba tes foto di sini. Nah, kita bakal coba di sini. Bentar. Nah, kita bakal coba di sini. Ini adalah objeknya. Nah, di sini. Nah, biasanya kalau teman-teman bikin untuk tempat objeknya, biasanya kadang teman-teman ada yang mungkin diletakkan objeknya di sini. Nah, agar ini lebih presisi, kita bisa lihat teman-teman di layar kita. Di sini ada kayak 4 garis yang membentuk 9 kotak. Nah, di sini teman-teman gunakanlah itu garis-garisnya agar bisa menempatkan objeknya. Nah, contoh di sini kita bakal coba ambil pemandangannya di sini. Nah, ini objeknya bisa teman-teman letakkan. Nah, itu kan ada garis-garisnya. Bisa teman-teman letakkan mungkin tepat di tengah-tengah garisnya sini. Nah, ini objeknya berada di tepat tengah-tengah garisnya sini. Nah, ini juga bisa, atau mau letakkan tepat di tengah kotak ini bisa, atau mau teman-teman letakkan di sudut kotak yang di tengah yang berbentuk plus di sini. Nah, bisa teman-teman letakkan juga di sini. Nah, kita bakal coba tes foto. Untuk objeknya saya letakkan di tepat di tengah. Kita bakal menggunakan kotak yang di tengah. Nah, kita sudah ini, dan juga kita bakal coba untuk yang amburadul penempatan posisinya. Contoh misalkan di sini, dan juga kita bakal coba lagi di penempatan objeknya itu berada di garis yang di sini. Nah, coba kita foto, dan kita bakal coba lagi yang ada di sudut sini. Nah, untuk penempatan di sudut sini, nah teman-teman bisa seperti gini, atau tempatkan di sini. Di sini juga bisa, kalau tergantung selera teman-teman ingin fotonya seperti apa. Kita bakal coba spread, dan ini hasilnya. Nah, jadi itu adalah tips-tips yang bisa saya berikan untuk penempatan objeknya. Ya, untuk objeknya seperti yang bisa teman-teman lihat, objeknya bisa beragam. Objeknya bisa seperti pemandangan, atau benda-benda di sekitar, atau benda yang teman-teman gunakan. Nah, untuk pemandangan teman-teman bisa gunakan, bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Maksudnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri menurut selera teman-teman. Mungkin teman-teman ingin memfoto gunung. Nah, garis-garis ini yang di tengah ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat gunungnya itu bisa tepat di tengah, atau gunungnya bisa menyisakan beberapa ruang di bagian atasnya sini untuk diisi langit. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Tipsnya itu bisa teman-teman gunakan. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya juga akan memberikan tips yang sering saya gunakan untuk mengubah warna foto saya. Nah, di sini agar videonya lebih panjang dan ada info, dan juga ada info ilmu yang lainnya, akan saya tambahkan lagi tipsnya. Nah, saya di sini sering menggunakan kamera pro fitur bawaan HP saya
di sini saya akan contohkan kepada teman-teman dan tunjukkan kepada teman-teman setting yang saya gunakan. Sebentar. Oke, nah di sini sudah saya masuk ke fitur kamera pro di HP saya. Nah di sini seperti yang bisa teman-teman lihat ada 4 fitur. Ada 4 fitur di sini. Sebenarnya di sini ada 1 fitur lagi, cuman tidak terbuka. Saya tidak tahu kenapa ini. Nah di sini mungkin kalau teman-teman pengguna kamera pro, pengguna kamera asli, teman-teman pasti sudah tahu tiga yang ada di sini, 3 fitur yang ada di sini. Nah di sini pertama ada ISO. ISO ini adalah suatu fitur untuk mengatur intensitas cahaya. Nah di sini mungkin kalau teman-teman bisa sering menggunakan ISO-nya, sering ada yang 50. Ini saya minimum ada 50, maksimal ada 12.800. Nah di sini teman-teman bisa maksimalkan sendiri untuk ISO-nya, penempatan cahayanya, untuk mengatur terang tidak cahayanya. Nah tapi biasanya kalau di kamera profesional ada kekurangan dari ISO ini, yaitu apa? Semakin tinggi ISO-nya, maka dia akan ada noise. Teman-teman tahu noise? Noise itu adalah kayak ada bintik-bintik gitu di fotonya kalau semakin tinggi ISO-nya. Nah biasanya untuk ISO yang tinggi, nah biasanya itu foto-fotonya di tempat-tempat gelap, mungkin di dalam ruangan itu juga bisa. Nah di sini kita bakal coba contoh segini. Nah kita bakal lanjut ke fitur selanjutnya, shutter speed. Nah untuk shutter speed ini adalah kecepatan kamera teman-teman untuk menangkap foto. Nah mungkin teman-teman sering ya memfoto, mungkin ada motor lewat di depan rumah teman-teman dan teman-teman coba foto, itu hasilnya fotonya bisa ngeblur. Itu karena shutter speednya kurang tinggi. Itu adalah kecepatan kamera teman-teman untuk menangkap gambarnya. Jadi lensanya semakin mengecil. Nah kekurangan dari shutter speed ini, semakin tinggi shutter speednya, nah itu semakin kecil juga cahayanya. Jadi biasanya shutter speed ini karena dia kameranya lensanya untuk semakin mengecil, jadi cahaya yang ditangkap juga semakin sedikit. Nah biasanya shutter speed ini kalau untuk foto seperti ini sebenarnya tidak perlu tinggi-tinggi, tetapi karena di sini foto saya di sini ISO-nya cuman sampai 50. Nah mungkin kalau fotonya kurang gelap tinggal naikkan shutter speednya, itu juga bisa. Atau mungkin kalau di foto teman-teman mungkin di sini kurang terang, bisa rendahkan lagi shutter speednya. Cuman karena di sini mulut saya ini kurang gelap, 50 ini kurang gelap, bisa dinaikkan shutter speednya. Nah begini juga bisa. Oke, di sini ada fitur, lanjut fitur selanjutnya. Ini untuk mengatur blur gambar kalian. Nah di sini kalau di kamera profesional itu namanya adalah aperture. Nah kegunaan dari aperture, semakin teman-teman menginginkan ke sini, itu semakin blur. Biasanya kalau teman-teman tahu foto-foto yang objeknya itu tidak blur tetapi layarnya atau latarnya itu blur, itu biasanya dipengaruhi oleh aperture yang teman-teman atur. Nah di sini karena saya bakal coba foto. Nah ini kita bakal coba eksperimen. Nah sebenarnya fitur satu lagi ini untuk, nah ini bisa menjadi lebih orange, biru. Ini kalau di kamera asli saya tidak tahu ini namanya apa. Nah ini ada yang auto, tapi saya bakal coba yang ini, yang ini saja. Nah saya bakal coba yang ini, dan untuk aperturnya saya bakal coba begini. Nah objeknya saya coba, nah ini. Nah saya suka foto-foto yang gelap gitu, jadi shutter speednya bisa ditambahkan. Kalau mau pakai yang ISO juga bisa dinaikkan lagi untuk agar tambah terang. Tapi karena saya suka segini, dan di sini saya bakal coba untuk shutter speed. Biasanya di sini nominalnya 1 per berapa. Nah di sini saya coba 1 per 250, ISO 50, dan efeknya ini saya gunakan segini. Saya coba ya. Nah kita bakal coba foto. Jadi itulah tips yang bisa saya berikan ke teman-teman. Jadi kita di sini bisa belajar banyak sekali ilmu ya. Di sini kita bisa mengatur info tentang gambar, mengatur seberapa terang kecilnya, seberapa terang tidaknya suatu foto yang ingin teman-teman foto. Nah tips yang untuk pengaturan gambar tadi atau color grading tadi bisa teman-teman terapkan di kamera asli. Nah itu beberapa fitur juga ada di kamera asli, seperti ISO dan shutter speed dan juga aperture tadi ada di kamera asli. Jadi teman-teman bisa gunakan di kamera itu. Nah untuk penempatan objek di kamera asli pun juga ada. Untuk garis-garisnya itu bisa teman-teman atur. Teman-teman sudah tahu kan caranya?
Nah, sebenarnya untuk opsi yang tadi, pengaturan yang tadi, teman-teman bisa sesuaikan sendiri menurut teman-teman cocoknya yang mana. Kalau teman-teman mungkin cocoknya mungkin yang kayak pemandangannya itu ada, mungkin kayak ada gunung-gunung, teman-teman bisa tempatkan objeknya menggunakan garis-garis tadi. Nah, di sini karena durasinya sudah panjang, kita juga sudah berbagi ilmu, teman-teman bisa komen di bawah kita berbagi ilmu apa lagi, berbagi tentang tips-tips apa lagi. Dan untuk video selanjutnya saya akan usahakan, saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa itu namanya color grading yang sering saya gunakan di salah satu aplikasi editing yang sering saya gunakan, karena biasanya saya juga sering edit. Sini saya juga akan nanti di video selanjutnya saya juga akan memberikan tips itu. Terima kasih teman-teman telah menonton, terima kasih telah mendukung sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini, pantau terus channel ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa share video ini agar teman-teman kita semua bisa melihat dan bisa insya Allah menjadi hadiah untuk kita semua. Terima kasih, salam senja.